Suatu saat Tuhan mengizinkan saya untuk berada di suatu tempat karena mereka mengundang saya untuk melayani, dan berkumpullah warga jemaat dari berbagai desa, sekitar 5-6 desa. Mereka datang dan berkumpul, dan kemudian mereka mendengarkan firman Tuhan. Sebelum acara dimulai, kadangkala saya lakukan sesuatu yang tidak lazim, karena biasanya seorang hamba Tuhan pastikan diberikan mungkin kursi atau sofa yang terbaik gitu ya, duduk dengan para hamba Tuhan lainnya. Tapi karena menunggu waktu ibadah sebelum dimulai, ya saya pakai kesempatan itu karena mereka masih menyanyi, memuji Tuhan dulu. Saya pakai waktu untuk berkeliling. Biasa saya akan mengelilingi lapangan tersebut, dan saya lakukan itu karena sekitar 1.000-2.000 orang yang hadir dalam pertemuan itu. Dan saya biasa keliling sambil berdoa, minta hikmat Tuhan untuk saya sampaikan. Saya juga berdoa supaya jemaat yang hadir, mereka bisa terima firman Tuhan. Saya berdoa buat cuaca, saya berdoa buat sound system, dan semua saya doakan sambil berkeliling. Seperti yang Bapak Ibu lihat kemudian nanti di gambar ini, bahwa saya berjumpa dengan anak ini. 3 orang anak ini mungkin SD kelas 4, dan mereka duduk di satu potongan kayu karena memang semua jemaat itu duduk di lapangan ya, di berbatuan, rumput, di agak sedikit tempat itu, dan 3 anak ini duduk di kayu tersebut. Saya tertarik dengan mereka karena begini, setelah selesai ibadah mereka pulang kembali ke kampung masing-masing. Nah, saya juga kesempatan untuk berjalan-jalan. Saya jumpa dengan mereka lagi, seperti gambar yang ditampilkan ini. Saya jumpa dengan mereka lagi. Mereka mau pulang kembali ke rumah, ke kampung mereka, jalan kaki. Tapi ada hal yang menarik yang saya dapatkan setelah berjumpa dengan anak-anak ini. Bahwa siapa yang menduga, siapa yang tahu 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mereka akan menjadi orang-orang hebat. Mereka akan menjadi orang-orang luar biasa. Saya sangat diberkati dengan kehadiran ketiga orang anak ini, yang saya yakin mereka datang sama-sama. Mereka mau mendengarkan saya berbicara firman Tuhan dalam ibadah tersebut, dan mereka pun pulang sama-sama. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tuhan pasti punya rencana atas ketiga anak ini. Fotonya saya punya yang seperti Bapak Ibu lihat. Saya mau simpan foto ini. Mana tahu suatu saat saya akan berjumpa dengan mereka. Ketika mereka mungkin jadi seorang pejabat pemerintah kah, mereka jadi hamba Tuhan, mereka akan lakukan apa saja yang berguna bagi daerah mereka. Sembari demikian saya teringat firman Tuhan. Dalam Ester pasal 4 ayat 13 sampai 14. Perkataan dari seorang paman yang bernama Mordekai kepada Ester. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan sekaum keluargamu akan binasa. Perhatikan kalimat selanjutnya. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa tahu? Mana tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi Mordekai lihat bahwa siapa tahu Ester yang sekarang ada dalam istana justru akan memperoleh kedudukan sebagai ratu. Beranjak dari cerita atau kisah yang saya alami, yang saya sampaikan di pagi ini bagi Bapak Ibu. Saat ini yang kita lihat mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Lihat anak-anak kita bermalas-malasan, apalagi harus tinggal di rumah, bosan dan lain sebagainya. Lihat anak-anak kita berharap dia sekolah tidak sekolah, dia kuliah tidak kuliah, dia kerja tapi tidak kerja, lambat dan lain sebagainya.
tidak sesuai dengan harapan. Siapa tahu kita akan jumpai dia. Suatu saat seperti itu, dia akan jadi orang-orang yang hebat. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kiranya ini bisa beri inspirasi bagi kita. Tetap doain. Doakan anak-anak kita. Berikan nilai-nilai dalam kebenaran firman Tuhan. Minta kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan sedang pikirkan dan desainkan terhadap masa depan anak-anak kita. Karena kita juga terbatas. Kita bisa stres hadapi semuanya. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Siapa tahu juga Tuhan juga sedang membuat sebuah rencana yang besar. Ikuti saja, jangan sampai engkau cut. Padahal sebenarnya ini sedang dipersiapkan berkat buat engkau, tiba-tiba sudah nggak ada. Ya, siapa yang tahu? Tidak ada. Dan marilah kita jalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi Bapak Ibu sekalian. Amin.